Pertemuan 7 pengantar akuntansi. Persediaan. Mengklasifikasikan persediaan. Bagaimana sebuah perusahaan mengklasifikasikan persediaannya tergantung pada apakah perusahaan tersebut merupakan pedagang atau produsen. Pedagang hanya perlu satu klasifikasi persediaan, yaitu persediaan barang dagang, untuk menggambarkan banyaknya item berbeda yang membentuk total persediaan. Jadi kalau si pedagang ini hanya memiliki satu item persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Nah, untuk yang kedua yaitu di perusahaan manufaktur, atau biasa kita sebut dengan yang ini produsen, beberapa persediaan mungkin belum siap untuk dijual. Akibatnya, produsen biasanya mengklasifikasikan persediaan ke dalam 3 kategori: barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku. Persediaan barang jadi adalah barang-barang manufaktur yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Nah, kalau produsen ini kan terkait dengan manufaktur. Manufaktur itu kan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi klasifikasinya bahan-bahannya itu ada 3 jenis. Yang pertama bahan baku. Bahan baku itu benar-benar bahan yang mentah yang belum diolah sama sekali. Nah, yang kedua barang dalam proses. Nah, ini dalam proses. Jadi barangnya sudah diproses. Nah, yang terakhir itu barang jadi. Barang jadi ini adalah barang yang tersedia untuk kemudian nantinya dijual. Di sini ada catatan terkait dengan manufacturing. Di sini ada tanggal 31 Desember 2011, 12, 13 terkait dengan raw material, bahan baku, barang dalam proses, work in process, finished good atau barang jadi, dan lain-lain. Jadi ada total persediaannya untuk manufacturing atau untuk produsen ini di 2013 12.625, di 2012 15.547, di 2011 14.544. Mengambil persediaan fisik. Perusahaan mengambil persediaan fisik pada akhir periode akuntansi. Mengambil persediaan fisik melibatkan perhitungan, penimbangan, atau pengukuran setiap jenis persediaan. Nah, jadi kalau maksud di sini mengambil persediaan fisik itu adalah stok opnam pada akhir bulan. Kenapa harus dilakukan? Karena untuk mengecek antara buku atau dengan catatan yang ada di komputer dengan fisik yang ada di gudang. Jadi perlu dilakukan perhitungan dan pencatatan untuk setiap bulannya agar sesuai antara catatan dan kondisi fisik di gudang barang tersebut. Menentukan kepemilikan barang. Salah satu tantangan dalam menghitung jumlah persediaan adalah menentukan persediaan apakah sebuah perusahaan memiliki persediaan tersebut. Di sini ada barang dalam transit. Kerumitan dalam menentukan kepemilikan adalah barang dalam perjalanan di atas truk, kereta api, kapal, atau pesawat pada akhir periode. Jadi ada 2 kategori. Ketika kita mengakuinya, yang kalau kemarin kita mempelajari FOB, shipping point, dan destination ini terkait dengan siapa yang mengeluarkan biaya, apakah penjual dan pembeli. Nah, pada bagian persediaan ini adalah kepemilikan atau tanggung jawab dari barang tersebut. Nah, barang dalam transit ini jadi begini, ketika kita menghitung di gudang, taruhlah di gudang itu ada 100 piece, sedangkan catatan ada 125. Nah, yang 25-nya ini ternyata barang dalam transit. Nah, barang dalam transit inilah barang yang berproses akan menuju gudang pembeli. Kapan diakui? Nah, 25-nya ini diakui jika kita melakukan perjanjian menggunakan FOB shipping point. Ini adalah tanggung jawab si pembeli, tanggung jawab pembeli. Jadi pada saat si barang ini keluar dari gudang si produsen atau pedagang, tanggung jawab barang ini sudah menjadi kepemilikannya si pembeli. Jadi 125 dalam perlakuan FOB shipping point atau biasa kita sebut dengan titik pengiriman sudah menjadi hak milik dari si pembeli. Sedangkan untuk FOB destination itu tidak dapat diakui sebagai kepemilikan dari si pembeli sebelum barang tersebut masuk ke gudang pembeli. Jadi ini si penjual ini mengirimkan barang. Nah, pada proses transit ini
pembeli tidak dapat mengakui 25-nya itu adalah barang yang sudah menjadi miliknya dia, karena barang tersebut belum sampai kepada gudang si pembeli. Barang konsignasi. Dalam beberapa lini bisnis, penyimpanan barang merupakan hal yang biasa pihak lain dan berusaha menjual barang itu untuk mereka dengan imbalan tertentu. Tetapi tanpa mengambil hak milik atas barang tersebut. Jadi kalau misalnya kalian melihat departemen store, taruhlah Ramayana, ada di situ bata, ada di situ Yongki atau baju ada baju alisan. Nah, itu adalah barang-barang konsinyasi. Barang-barang konsinyasi adalah barang-barang yang dititipkan pada pembeli yang kemudian nanti pembeli jual. Nah, nanti si pembeli dititipkan kepada pembeli, nanti pembelinya menjual. Nah, keuntungannya ini nanti akan memperoleh persentase dari penjualannya. Barangnya ini barang siapa? Ya barangnya ini masih barangnya pabrik si Alisan, barangnya si Bata, barangnya si Yongki, tapi dijualnya di Ramayana. Jadi barang konsinyasi itu adalah barang titipan. Jadi dia hanya bisa menjual tapi tidak bisa memiliki. Jadi kalau misalnya stoknya masih banyak, itu bukanlah stok dari si Ramayana, tetapi stok dari si masing-masing tenan si tadi Bata, Yongki, dan Alisan. Terapkan metode arus biaya persediaan dan diskusikan efek keuangan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menempatkannya dalam kondisi untuk siap jual. Nah, kayak misalnya kemarin, ketika persediaan itu kalian membeli barang tas seharga 100.000 dengan ongkir 125.000, berarti tas itu bukan seharga 100.000 lagi, tapi sudah menjadi harga 125.000. Itu yang disebut dengan biaya mencakup semua pengeluaran. Jadi harga tas sebenarnya adalah 125.000. Misalnya asumsikan bahwa Citris TV Company membeli 3 TV identik yaitu 50 inci pada tanggal yang berbeda dengan biaya 720, 750, dan 800. Pada tahun ini Srifits menjual 2 set seharga 1.200 masing-masing. Jadi dia membeli pertama kali 720, 750, dan 800, kemudian dia menjualnya 1.200 per masing-masing. Fakta yang diringkas adalah sebagai berikut. Jadi tanggal 3 Februari dia membeli 720, tanggal 5 Maret dia membeli 750, tanggal 22 Mei dia membeli seharga 800. Nah, pada saat dijual bulan Juni, tanggal 1 Juni dia menjual dengan harga 2.400. Didapat dari 1.200 untuk masing-masing TV yang terjual. Dikali 2 karena ada 2 set yang terjual. Asumsi aliran biaya. Ada 3 yang pertama yaitu first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama kita sebut dengan FIFO. Yang kedua, masuk terakhir, keluar pertama. Last in, first out. Last in, first out. Dan yang terakhir adalah biaya rata-rata. Untuk mengilustrasikan ketiga metode arus, biaya persediaan, kita akan menggunakan data untuk consider Astro Houston Electronic yang ditunjukkan pada ilustrasi 65. Jadi di sini ada rangkuman dari si Houston terkait dengan persediaannya. Anggaplah ini adalah tahun 2017. Houston Electronic di 2017 ini melakukan beberapa pembelian. Pertama, di Januari ini ada beginning inventory atau biasa kita sebut dengan persediaan awal. Ada unit, ada biaya unit, ada total biaya. Nah, tanggal 1 Januari persediaan awal sebanyak 100. Kemudian biaya per unitnya adalah sebesar $10.
Total biayanya yaitu 100 dikali dengan 10, didapat 1000. Begitu juga tanggal 15 April ada pembelian, dia melakukan pembelian sebanyak 200 unit. Harganya itu sebesar 11 dolar. Jadi total biayanya sebesar 2.200. Tanggal 24 Agustus dia membeli lagi 300 unit dengan biaya 12 dolar dan total harga atau total biayanya sebesar 3.600. Dan terakhir tanggal 27 November dia membeli lagi sebesar 400 unit. Biaya per unitnya yaitu sebesar 13 dolar dan total biayanya sebesar 5.200. Maka total unit tersedia untuk dijual sebanyak 1.000 dari persediaan ditambah dengan pembelian-pembelian. Untuk total biayanya yaitu sebesar 12.000 dari total keseluruhan biaya. Nah, di sini ada keterangan unit in ending inventory. Unit pada persediaan akhir sebesar 450, sehingga unit yang terjual adalah 550. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, cost of goods sold, harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Kita masuk ke perhitungan FIFO, yaitu first in, first out, atau biasa kita sebut dengan masuk pertama, keluar pertama. Metode masuk pertama, keluar pertama mengasumsikan bahwa barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama dijual. Jadi ini terkait harga ya. Ini bukan terkait barang tapi terkait harga. Ketika kita membeli pada tanggal 5 Januari tanggal 5 Januari taruhkan, maka barang ini harganya yang harus digunakan pada saat melakukan pencatatan harga pokok penjualan. Di bawah FIFO, karena diasumsikan barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang terjual, persediaan akhir didasarkan pada harga unit terbaru yang dibeli. Artinya, di bawah FIFO, perusahaan memperoleh biaya persediaan dengan mengambil biaya unit dari pembelian terakhir dan bekerja mundur sampai semua unit persediaan telah dihitung biayanya. Jadi gini, karena kita menghitung adalah persediaan akhir yaitu sebesar 450, kan yang tadi 550 sudah terjual. Nah, terjualnya itu kan berdasarkan berarti harga pertama yang masuk. Jadi kita menghitung dari bawah untuk memperoleh persediaan akhirnya. Tanggal 27 November kita masukkan ke sini 27 November. Terus unitnya berapa? 400. Ingat ya, persediaan akhir tadi 450 karena yang sudah terjual yaitu 550. Biaya per unitnya sehingga diperoleh total biayanya sebesar 400 dikali 13.000 yaitu 15.200 untuk tanggal 27 November. Nah, kita masukkan lagi karena tadi kita menghitung persediaan akhir ini adalah 450. Sedangkan ini baru 400, masih kurang 50. Jadi kita ambil di sini tanggal 24 Agustus. Ini kita tulis 50 karena 450. Kita menggunakan harga dari tanggal 24 Agustus yaitu sebesar 12. Sehingga diperoleh 50 unit dikali dengan 12 yaitu 600. Di sini ditotalkan persediaan akhirnya 400 ditambah 50 yaitu 450 dan total biayanya 5.200 ditambah dengan 600 sebesar 5.800. Kita menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang tersedia untuk dijual. Kita ambil harga pokok penjualan yang tersedia untuk dijual sebesar 12.000 dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa? 5.800. Kemudian dikurangi 12.000 dikurangi dengan 5.800 tambah dengan 6.000
200. Jadi untuk barang yang sudah terjual sebanyak 550, harga pokoknya yaitu keseluruhannya 6.200. 6.200. Di sini ada ilustrasi. Ilustrasinya adalah di sini adalah ending inventory atau persediaan akhirnya sebesar 5.800 yang masih ada di gudang. Sisanya dari mana? Dari si 5.200 ditambah 600. 5.200 ditambah 600. Nah, untuk yang 1.250 dan sisanya ini 3.000, karena kan ini 3.600. 600-nya masuk ke persediaan akhir, 3.000-nya sudah terjual. Ini adalah untuk harga pokok penjualan sebesar 6.200 barang yang sudah terjual, yaitu sebanyak 550 unit. Kita masuk lagi ke metode kedua, yaitu LIFO, last in first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Mengasumsikan bahwa barang yang dibeli paling akhir adalah yang pertama dijual. Jadi ketika kita membeli tanggal 27 November, berarti harga yang digunakan adalah harga yang $13 ini dulu. Karena barang yang terakhir masuk, pertama keluar. Jadi kita menggunakan yang terakhir untuk melakukan penjualan barang. Di bawah LIFO, karena diasumsikan bahwa barang pertama yang dijual adalah barang yang paling baru dibeli, persediaan akhir didasarkan pada harga paling lama unit yang dibeli. Artinya, di bawah LIFO, perusahaan memperoleh biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya per unit dari barang paling awal yang tersedia untuk dijual dan bekerja di depan sampai semua unit persediaan telah dihitung biayanya. Nah, kalau tadi FIFO itu yang dijual dari atas, kalau ini LIFO berarti yang dijual dari bawah. Berarti persediaan akhirnya itu adalah nilai yang teratas. Tadi yang terjual berapa? 550. Nah, kita masukkan, sedangkan persediaan akhirnya sebesar 450. Kita masukkan, untuk menghitung persediaan akhir diambil dari atas kalau LIFO. Unitnya 100. Biaya per unitnya dan total biayanya. Nah, untuk yang kedua 15 April, total unit, biaya per unit 11 dikali 200 dikali $11. Yang terakhir, karena ini baru 300, berarti masih ada kurang 150. Ambil. Nah, di sini kurangnya 150 kan. Kita tulis saja 150. Kita ambil harga dari yang tanggal 24 Agustus. Kalikan. Jadi diperoleh persediaan akhirnya sebesar 450 dan untuk total biayanya sebesar 5.000. Jadi persediaan akhirnya unitnya 450 dengan total biaya 5.000. Nah, kita hitung harga pokok penjualan. Harga barang tersedia untuk dijual. Harga pokok barang tersedia untuk dijual 12.000 dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu sebesar 5.000. Sehingga didapat di sini adalah 7.000 untuk harga pokok penjualannya. Di sini ada ilustrasinya. Jadi untuk persediaan barang akhirnya sebesar 5.000 dan untuk yang barang yang sudah dijual harga pokoknya sebesar 7.000. 7.000 didapat dari 5.200 ditambah dengan 1.800. 1.800 dari mana? Dari penjualannya ini 150 dikali 12. Nah, ini adalah persediaan akhir yang masih ada di gudang. Nah, yang terakhir itu adalah rata-rata.
Biaya rata-rata mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan pada biaya unit rata-rata tertimbang yang terjadi. Perusahaan kemudian menerapkan biaya unit rata-rata tertimbang ke unit pada tangan untuk menentukan biaya persediaan akhir. Jadi kalau rata-rata tertimbang itu, dari soal kita masukin dulu semuanya, totalnya adalah 1000 unit dan total biayanya 12.000. Nah, persediaan akhirnya dari mana? 12.000 dibagi sama unit yang ada sebesar 1000, sehingga didapat 12.000 dibagi dengan 1000 sama dengan $12. Nah, di sini persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya yaitu 450. Sedangkan biaya per unitnya 12, sehingga total biayanya sebesar 5.400. Kita masukkan ke harga pokok penjualan. Harga pokok barang tersedia untuk dijual 12.000. Terus persediaan akhirnya 5.400. Sehingga harga pokok penjualannya 6.600. Di sini ada ilustrasi, yaitu 12.000 dibagi dengan 100 sama dengan $12 per unit yang masih ada di gudang, yaitu sebesar 5.400 dari 450 unit dikali dengan 12.000. Nah, sedangkan untuk harga pokok penjualannya yaitu sebesar 6.600 dari harga pokok barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Kita lihat dampaknya terhadap laporan laba rugi. Efek laporan laba rugi. Laporan laba rugi ringkasan dalam ilustrasi 16.3 mengasumsikan bahwa Houston menjual 550 unitnya seharga 18.500. Jadi total yang dijual sebesar 550 unit ini adalah 18.500 dan memiliki beban operasi sebesar 9.000 dan dikenakan dengan tarif penghasilan sebesar 30%. Metode yang digunakan FIFO, LIFO, dan rata-rata. Pendapatan penjualan adalah 18.500. Persediaan awal. Persediaan awal 1.000 semuanya. Didapat dari mana 1.000? Persediaan awal 1.000. Penjualannya 11.000. Penjualannya 11.000 ya. Penjualannya 11.000. Pembelian sorry. Jadi dia persediaan awalnya 1.000 dan pembeliannya 11.000. 11.000. Terus barang harga pokok barang tersedia untuk dijual 12.000 dari 1.000 ditambah 12.000, 12.000. Nah, ending inventory adalah FIFO kita masukkan ending inventory yang ini 5.800, LIFO-nya 5.000, rata-ratanya 5.400. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu 12.000 dikurangi 5.800 dikurangi 5.000 dikurangi dengan 5.400. Jadi didapat harga pokoknya untuk FIFO 6.200, LIFO 7.000 dan rata-rata bergerak atau rata-rata tertimbang sebesar 6.600. Nah, gross profit ini didapat dari mana? Dari 18.500 dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan. Didapat laba kotornya sebesar 12.300 untuk FIFO, LIFO-nya 11.500, rata-rata tertimbangnya 11.900. Nah, biaya operasinya berapa tadi? 9.000 untuk masing-masing metode 9.000, 9.000, 9.000. Sehingga didapat laba sebelum pajak yaitu untuk FIFO 3.300, LIFO 2.500 dan rata-rata tertimbang sebesar 2.900. Income tax expense atau beban pajak penghasilan sebesar 30%. Dari mana? Dari 3.300, 2.700 dari 2.900.
sehingga diperoleh laba bersih sebesar untuk Vivo 2.310, LiVo 1.750, dan rata-rata bergerak 2030. Nah, kalau kalian lihat ini, untuk penggunaan